Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Mudah-mudahan Ananda selalu sehat ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Kamis, kita sudah masuk di pembelajaran bahasa Indonesia. Kemarin Ananda sudah belajar dongeng. Hari ini kita akan belajar dongeng, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik dalam dongeng ya. Kemarin sama Ustazah Vina, Ananda sudah belajar tentang cara membaca dongeng yang baik dan benar dengan memperhatikan tanda baca yang terdapat pada dongeng. Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik pada dongeng. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan Ananda memperhatikan PowerPoint yang sudah Ustadz buat. Unsur intrinsik dongeng kelas 3 SD. Kemarin Ananda sudah belajar dongeng tentang cara baca dongeng yang baik dan benar dengan memperhatikan tanda baca. Sekarang kita sudah masuk ke unsur intrinsik dongeng, di mana ini merupakan materi di tema 2 subtema 1. Adapun tujuan pembelajaran kita dengan mengamati contoh, Ananda mampu menentukan unsur-unsur intrinsik pada dongeng ya. Jadi nanti pada PowerPoint ini atau video ini banyak Ustadz akan memberikan contoh. Nah, ada apa itu dongeng? Mungkin Ananda pernah mendengar apa itu dongeng. Kemarin di kelas 2 Ananda sudah belajar tentang dongeng, yaitu dongeng fabel, dongeng yang menceritakan tentang hewan. Sekarang kita sudah masuk tentang dongeng. Dongeng itu apa Ananda? Ya, dongeng itu ada pengertian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi ya. Jadi kejadiannya dalam sebuah cerita itu tidak benar-benar terjadi. Adapun menurut yang lain, dongeng itu adalah bentuk sastra lama yang berceritakan tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi. Nah, jika Ananda mendengar kata-kata fiksi artinya itu tidak nyata dan khayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, dongeng merupakan adalah suatu bentuk karya sastra yang sifatnya tidak benar-benar terjadi atau khayalan ya. Lanjut. Apa sih manfaat dongeng? Nah, jadi apa nih manfaatnya kalau kita baca dongeng, atau apa fungsinya jika kita membaca dongeng? Ada manfaatnya Ananda, walaupun ceritanya tidak nyata, tetapi kita memiliki juga manfaat. Yang pertama, manfaatnya menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Nah, jadi kalau Ananda setelah membaca dongeng, insya Allah Ananda akan mendapatkan sebuah pesan atau sebuah nasihat yang mendidik untuk orang yang membacanya. Lalu yang kedua, sebagai hiburan bagi pembaca. Nah, ini juga penting. Jadi kalau kita baca dongeng, insya Allah kita akan sebagai media hiburan. Jadi biasanya kalau misalnya kita hiburan kita adalah nonton TV atau main HP, bisa diganti dengan cara membaca banyak-banyak dongeng. Itu sebagai pengganti media hiburan ya. Nah, lanjut. Ciri-ciri dongeng. Apa sih ciri-ciri dongeng itu? Dongeng itu memiliki ciri-ciri Ananda. Yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur sederhana. Alur itu Ananda, kata alur itu artinya cerita. Jadi dongeng itu diceritakan dengan alur sederhana, dengan cerita yang sederhana ya. Yang kedua, karakter tokoh tidak diceritakan secara rinci. Nah, lalu yang ketiga, pendahuluan singkat lebih menekankan pada peristiwa atau isi. Yang keempat, ceritanya singkat. Nah, jadi kalau Ananda menemukan sebuah cerita yang mana ceritanya alurnya sederhana, tokohnya yang diceritakan secara tidak secara rinci, pendahuluannya singkat, lebih menekankan pada peristiwa, ceritanya singkat, berarti itu termasuk dongeng. Lanjut. Terakhir, peristiwa dalam cerita merupakan khayalan atau tidak benar. Nah, sekarang kita sudah masuk ke unsur intrinsik dongeng. Jadi sebuah dongeng itu mempunyai unsur Ananda. Apa sih yang dimaksud dengan unsur? Unsur itu adalah yang terdapat dalam sebuah dongeng ya. Jadi kalau unsurnya ini tidak ada, berarti bukan termasuk dongeng ya.
Jadi merupakan hal yang wajib yang harus ada pada dongeng. Nah, yang pertama, unsur yang pertama adalah tema, ya. Tema. Apa itu tema? Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contoh tema dongeng. Jadi tema itu merupakan ide utama. Nah, biasanya tuh tema itu ada yang seperti ini. Temanya itu tentang persahabatan, lalu kekeluargaan dan lain-lain. Jadi kalau Ananda mau menentukan temanya apa, harus selesai dibaca dulu. Jika Ananda sudah selesai membaca, nanti insya Allah Ananda akan bisa tahu nih temanya apa nih. Apakah tentang persahabatan, atau tentang kekeluargaan, atau tentang sekolah. Nah, kita bisa mengetahui apabila kita sudah selesai membaca dongeng tersebut. Lalu yang kedua ada namanya latar. Nah, kemarin di kelas 2 Ananda sudah belajar tentang latar, ya. Nah, kita ulangin lagi. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana. Jadi kalau ditanya latar terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, latar waktu itu seperti apa, Ustadz? Nah, kemarin Ananda sudah belajar latar waktu itu seperti pagi hari, siang hari, malam hari, atau sore hari, ya. Itu disebut waktu, ya. Lalu ada latar tempat. Artinya kalau latar tempat berarti sebuah tempat, misalnya di sekolah, di rumah, di hutan. Ingat kalau menggunakan kata tempat harus dipisah, ya. Misalnya di spasi sekolah, jangan disambung di sekolah. Jadi di spasi sekolah, di hutan, di spasi hutan, ya. Ingat sesuatu yang menanyakan tempat harus dipisah, ya, penulisannya, ya. Lalu ada suasana. Suasana itu tentang suasana di dongeng tersebut. Apakah menakutkan, mencengkam atau gembira atau happy, ya. Nah, kalau kita mau tahu latar tempat, waktu atau suasananya, kita harus baca dulu dongengnya, ya. Lalu kalau misalnya ketika Ananda membaca dongeng tersebut lalu menemukan kata-kata misalnya pada pagi hari. Nah, ada kata-kata pagi hari berarti itu merupakan latar waktu. Di sebuah rumah berarti menunjukkan latar tempat. Nah, ia seorang yang selalu gembira. Nah, berarti itu latar suasana karena ada kata-kata gembira. Lanjut, tokoh. Lalu yang ketiga ada tokoh. Tokoh itu merupakan pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah menentukan watak, karakter atau sifat tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, di dalam dongeng itu ada tokoh Ananda. Ya, kalau di fabel kemarin ada yang kelinci, ada yang kura-kura. Nah, itu mereka adalah tokoh. Di sini juga ada namanya tokoh juga Ananda. Nah, tokoh adalah orang yang bercerita dalam dongeng tersebut, lalu memiliki watak. Kalau Ananda bingung dengan kata watak, itu karakter atau sifat. Sifatnya misalnya tokohnya seperti ini. Nih, tokoh Bandung Bondowoso dalam cerita Roro Jonggrang memiliki watak atau sifatnya pekerja keras. Nah, itu disebut dengan tokoh dan watak, ya. Lanjut, amanat. Nah, lalu yang keempat ada amanat. Amanat itu pesan, ya. Pesan yang ingin disampaikan pada dongeng tersebut Ananda. Nah, amanat adalah sebuah nasihat atau pelajaran yang dapat kita petik dari dalam cerita. Nah, biasanya setelah Ananda membaca ini, biasanya Ananda menemukan pembelajaran atau nasihat yang bisa Ananda ambil, bisa Ananda terapkan nanti ketika Ananda sudah membaca dongeng tersebut, ya. Itu disebut dengan amanat atau nasihat atau pembelajaran apa sih yang bisa kita ambil ketika kita baca ini dongeng. Nah, seperti itu. Nah, Ustadz ada sebuah dongeng nih. Dongengnya adalah Pengembara dan Sebuah Pohon. Bisa Ananda di rumah kita sama-sama membaca, ya. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Ingat, kalau ada tanda titik berhenti, ya. Tidak lama kemudian,
mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara itu berkata kepada teman seperjalannya, "Betapa tidak berguna pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, inilah cerita dongeng tentang penggembara dan sebuah pohon. Nah, apa nih yang kita bisa ambil? Nih, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, jadi Allah itu menciptakan makhluk hidup itu semuanya bermanfaat, Ananda ya. Tidak ada yang tidak memiliki manfaat ya. Nah, sekarang kita mau coba nih Ananda. Ini contohnya tadi dongengnya Ustaz sudah kasih. Sekarang kita coba ya menentukan unsur intrinsiknya. Nah, unsur intrinsik dongeng penggembara dan pohon. Yang pertama tadi ada tema Ananda. Kira-kira setelah kita baca ini dongeng, kira-kira temanya apa ya? Kalau Ustadz temanya rasa bersyukur. Nah, jadi menceritakan tentang rasa bersyukur ya. Lalu yang kedua latar. Nah, latarnya itu di mana nih? Latar itu kan tadi ada 3 tuh, latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar pertama, latar tempat, ada kata di jalan yang tandus. Nah, ada kata di. Biasanya tuh latar tempat didahului dengan kata di jalan. Berarti nih mana sih kata tempat di jalan. Nah, lalu ada kata di hari yang sangat panas. Nah, berarti kalau di hari yang sangat panas berarti itu waktunya siang hari. Nah, suasananya gembira dan marah ya. Itu ada kata-kata dengan gembira, keduanya lalu berteduh dan dari teriknya sinar matahari. Lalu yang marah itu dari ekspresinya dari pohon. Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Nah, itu merupakan suasana yang marah ya. Nih, di sepanjang jalan yang bertebu dan tandus, sangat panas, itu menekan latar waktu siang hari. Nih, manusia yang tidak tahu berterima kasih. Nah, ini marah nih pohonnya, berarti suasananya marah. Nah, yang ketiga, tokoh atau karakter. Nah, tadi kalau Ustadz lihat itu ada kata-kata 2 orang, berarti tokohnya ada 2 orang dan 1 pohon ya. Nah, pengembara 1 itu karakternya sombong. Kenapa sombong Ustadz? Karena dia sudah mencela pohon ya, dengan mengatakan bahwa pohon itu tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Lalu tidak sopan karena perkataannya yang kasar, lalu tidak bersyukur. Sedangkan pengembara yang 2 itu lebih ke pendiam. Lalu tokoh pohonnya itu bijaksana ya Ananda ya. Lalu terakhir amanat. Amanatnya apa nih kira-kira Ananda? Amanatnya kalau dari Ustadz, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah kita terima. Belajar selalu bersyukur. Sikap syukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup ya. Ananda sudah belajar tentang makhluk hidup, berarti Ananda sudah bisa untuk menyayangi semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, atau sesama manusia ya. Itu pesannya. Jadi ada 4 unsur intrinsik nih pada dongeng. Yang pertama tadi tema, yang kedua itu latar, yang ketiga tokoh, yang keempat amanat. Nah, selanjutnya Ustadz ada tantangan nih buat Ananda semua di rumah ya.
Ustadz ada sebuah dongeng. Dongengnya asal mula buah kelapa. Wah, ini cerita dongengnya sangat menarik Ananda. Jadi Ananda bisa baca di rumah dulu. Setelah Ananda pahami kisahnya, bisa, kalau belum paham bisa dibaca 2 kali Ananda. Dibaca 2 kali dongengnya. Setelah itu Ananda coba. Silahkan Ananda menentukan unsur intrinsik dari dongeng asal mula pohon kelapa. Ada 4 tadi ya. Ananda pertama tentukan temanya apa. Yang kedua latarnya apa. Latar ada 3 ya. Tempat, waktu, dan suasana. Lalu tokonya. Tokonya siapa aja. Terus wataknya bagaimana. Lalu terakhir amanatnya. Silakan Ananda kerjakan ya. Lalu kirim di grup kelompok yang kemarin sudah dibagi ya. Bisa dikirim ke sana ya. Itu saja untuk tugas hari ini Ananda, kerjakan dengan semangat. Minta tolong sama bundanya jika Ananda mengalami kesulitan. Nah, atau bisa juga Ananda PC atau telepon Ustadz jika Ananda mengalami kesulitan dalam mengerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.